Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya diberikan tugas kelompok untuk membuat video pembelajaran tentang siklus produksi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi oleh dosen yang bersangkutan. Sebelum memaparkan ke materi yang akan dijelaskan, perkenalkan nama saya Rita Apriani dengan nomor induk mahasiswa 34031180028, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus produksi. Siklus produksi adalah kumpulan aktivitas bisnis yang berulang-ulang dan operasi pemrosesan data yang berhubungan dengan produksi dari produk. Keberadaan sistem informasi atau SIA sangat penting dalam siklus produksi, karena dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Berapa harga produk tersebut dan bagaimana perencanaan penyerapan dana alokasi sumber daya yang diperlukan, dan yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Puja Astuti dari kelas akuntansi B dengan NIM 3403180048, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Saya di sini akan menjelaskan tentang aktivitas siklus produksi. Terdapat 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk menciptakan 2 dokumen utama, yaitu yang pertama, daftar bahan baku yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, serta jumlah masing-masing komponen bahan baku yang digunakan dalam satu unit produk jadi. Perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Terdapat 3 tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya, yaitu memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Sistem informasi akuntansi didesain untuk mengumpulkan data real-time mengenai kinerja aktivitas produksi agar pihak manajemen dapat membuat keputusan tepat waktu. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan suatu produk. Kedua sistem tersebut membutuhkan akumulasi dan mengenai 4 jenis biaya. Yang pertama, bahan baku. Ketika produksi dimulai, pengeluaran permintaan bahan baku memicu debit barang dan proses untuk bahan baku yang dikirim ke bagian produksi.
Yang kedua, mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan untuk mengotomatisasikan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Yang ketiga, overhead pabrik, yaitu semua biaya produk yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke. Pun tujuan siklus produksi adalah yang pertama, semua produksi dan perolehan aktivitas tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Dan yang terakhir, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Selanjutnya, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Sistem informasi siklus pendapatan memberikan informasi pesanan pelanggan dan prediksi penjualan yang digunakan untuk merencanakan produksi serta tingkat persediaan. Sebaliknya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah dibuat dan tersedia untuk dijual. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.